Pemirsa, ada 13 orang yang menjadi korban ledakan pemusnahan bahan peledak di Pamengpek, Garut, Jawa Barat. 4 orang diantaranya yang merupakan anggota TNI telah dibawa untuk diberikan ke pihak keluarga, sementara 9 orang lainnya yang merupakan warga sipil masih berada di RSUD Pamengpek. Untuk memperbarui kabar tersebut, pemirsa, ada rekan kami Taufik Hidayah di tempat kejadian perkara di Garut, Jawa Barat. Ada juga rekan kami Iman Fajar di RSUD Pamengpek dan juga rekan kami Kurnia Dwi Hapsari di Bekasi, Jawa Barat. Kami akan terlebih dahulu ke Taufik di Garut. Selamat pagi Taufik, bagaimana kondisi saat ini di tempat kejadian perkara sana? Ya, saya jelaskan bahwa sekitar 3-4 menit yang lalu iring-iringan kendaraan dari Pangdam 3 Siliwangi, kemudian Kapolda Jawa Barat, termasuk unsur Forkopimda dari Kabupaten Garut memasuki lokasi pasca ledakan yang terjadi pada Senin 12 Mei kemarin, dan entah apa yang dilakukan di lokasi tersebut, namun tempat saya berdiri saat ini merupakan 300 meter radius dari lokasi ledakan, sehingga awak media dan warga sipil hanya bisa memantau hingga di titik ini. Dan entah apa yang dilakukan di dalam dekat lokasi pemusnahan tersebut, Kapolda dan Pangdam 3 Siliwangi apakah melakukan atau meninjau olah TKP atau tidak, kami harus terus konfirmasi hal tersebut. Namun yang pasti iring-iringan baru saja berlangsung sekitar 3-4 menit, dan bisa saya gambarkan kepada Anda kondisi terkini yang seperti di layar kaca Anda ini, yaitu pengumuman dilarang masuk daerah penghancur amunisi APKIR, sehingga awak media dan warga sipil saat ini hanya bisa diperbolehkan hingga di titik ini. Dan di sekitar pinggir jalan raya penuh dengan aparat yang memang berjaga, sehingga di sekitaran terutama yang menuju ya, tidak boleh ada warga lain kecuali aparat yang ada kepentingan untuk melakukan olah TKP, terutama melakukan identifikasi tambahan, dan beberapa petugas lain untuk melihat apakah lokasi sudah dinyatakan aman atau belum. Dan informasinya juga Pangdam 3 Siliwangi akan melayat ke rumah duka salah satu korban. Namun kabarnya untuk terkonfirmasi pukul berapa akan melakukan layatan masih kami tunggu. Demikian. Baik Taufik, tapi selama Anda berada di TKP, apakah Anda melihat lubang yang disediakan pada saat akan ada pemusnahan begitu? Dan kira-kira berapa kedalaman maupun diameter dari lubang tersebut? Oke, baik. Tadi saya sempat berbincang dengan salah satu korban selamat yang memang menceritakan bahwa untuk diameter lubang yang atau dia sebut atau korban selamat tersebut bernama Anjas tersebut menyebut bahwa bukan lubang tapi sumur untuk memendam sisa-sisa amunisi yang kadaluarsa yang akan diledakkan. Dan untuk tingginya itu sekitar tidak ada orang dewasa, dan untuk diameternya sekitar 1 meter, sehingga nanti tumpukan-tumpukan amunisi yang akan dimusnahkan dimasukkan ke sumur tersebut. Namun tadi menceritakan juga korban selamat bahwa tak menyangka akan ada ledakan susulan, sehingga rekan-rekannya 8 orang temannya yang biasa berprofesi ikut membantu aparat untuk melakukan pemusnahan meninggal di lokasi, bahkan beberapa diantaranya harus hancur. Demikian. Apakah lokasi tersebut memang lokasi yang selalu dipakai untuk pemusnahan bahan peledak? Jika memang iya, kira-kira berapa jaraknya dengan rumah warga terdekat di sana? Untuk jarak, informasi atau yang terkonfirmasi dari petugas kepolisian dan TNI, dari pemukiman hingga ke lokasi itu sekitar 2-3 km. Sehingga lokasi ini merupakan lokasi yang biasa digunakan setiap tahunnya untuk
pemusnahan amunisi kadaluarsa atau APKIR yang tidak bisa digunakan lagi. Namun warga sipil yang digunakan untuk membantu para aparat TNI ini merupakan warga sipil yang memang sudah terbiasa juga membantu mereka, sehingga dengan insiden kemarin semuanya tidak menyangka akan menimbulkan korban jiwa, apalagi mereka yang 9 warga sipil ini merupakan tulang punggung keluarga. Dan tadi juga saya sempat berbincang dengan pengurus desa. Saat ini para keluarga korban meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang terkait atas insiden yang sudah menimpa keluarga mereka. Demikian. Tapi di hari biasa begitu ya, apakah ada larangan dilarang masuk untuk warga sipil ke daerah tersebut, Taufik? Dan memang jika iya, apakah selain itu juga ada penjagaan dari pihak terkait untuk menjaga supaya tidak ada warga sipil yang tentunya tidak berkepentingan masuk ke dalam? Baik, untuk di hari-hari biasanya jika tidak ada proses pemusnahan amunisi, tidak dipasang seperti yang di belakang saya ini. Tidak dipasang pengumuman daerah penghancuran munisi. Namun pengumuman-pengumuman seperti ini dipasang apabila memang ada proses pemusnahan yang mulai dilakukan. Biasanya memang dipasang informasinya 1 pekan hingga 2 pekan ini sudah mulai dipasang, karena memang proses penggalian sendiri membutuhkan waktu lama. Dan di hari-hari biasanya jika tidak ada pemusnahan, maka ini merupakan jalan yang beralaskan batu dan tanah, bisa Anda lihat. Merupakan jalan menuju hutan karet, dan di ujung akan ada sebuah pantai yang menghubungkan antara Cijeruk, Sancang hingga ke Pantai Santolo. Demikian. Lalu bagaimana korban yang merupakan warga sipil ini bisa masuk ke area pemusnahan amunisi tersebut? Apakah ada pada saat proses penghancuran itu melibatkan tenaga sipil, Taufik? Betul sekali, seperti tahun-tahun sebelumnya pemusnahan amunisi kadaluarsa ini memang kerap kali diperbantukan warga sipil, terutama yang 9 orang yang meninggal ini. 8 diantaranya merupakan sudah langganan diminta bantuan oleh aparat TNI, di mana mereka membantu terutama di penyedia di tenda, penyedia makan minum, kemudian jasa angkut barang, dan proses membuat lubang. Dan kami juga belum terkonfirmasi apakah memang ke-9 warga sipil ini ikut mengangkut amunisi yang memang bukan seharusnya dibawa mereka atau tidak. Hal tersebut bisa terkonfirmasi oleh Mabes TNI. Demikian.